Karena sesungguhnya ini adalah rumah Allah, dan barang siapa yang terpaut hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harus memuliakannya. Anda mencintai rumah Allah dengan memakmurkan masjid, dengan mendatanginya untuk salat 5 waktu di masjid, Allah muliakan Anda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan hadis 7 golongan yang dijanjikan diberikan naungan di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Disebutkan dalam riwayat yang lain bil masajid. Disebutkan di riwayat yang lain idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Disebutkan dalam riwayat yang lain idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi min hubbiha. Dan seorang laki-laki tidak berlaku untuk perempuan. Jadi 7 golongan ini tentunya seperti yang pertama, imamun adil, belum kita bahas, seorang imam atau pemimpin yang adil, khusus bahasan untuk laki-laki. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan seorang anak muda tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah, laki perempuan masuk. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya tergantung, terpaut dengan masjid-masjid. Perempuan juga tidak berlaku karena mereka hukum asalnya salatnya di rumah. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi,
dan dua orang laki-laki yang saling mencinta karena Allah, kecintaan sejenis karena Allah, laki-laki dengan laki-laki dan berlaku perempuan dengan perempuan. Mereka saling mencinta karena ketaatan kepada Allah, bukan karena penyimpangan seksual. Nah, ini salah satu di antaranya yang disebutkan bahwasanya fokus hanya kepada laki-laki, karena hukum asal salat perempuan adalah di rumah, tapi boleh mereka ke masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa yakhrujna tafilat. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid, tapi hendaknya ketika mereka pergi ke masjid jangan menggunakan wewangian. Jadi boleh ke masjid, tapi rumahnya adalah yang lebih utama untuknya, di tempat yang tersembunyi atau paling tersembunyi di rumahnya, dalam lemari. Yang maksudnya di kamar, maksudnya di kamar ya, masa dalam lemari susah. Atau saking ingin tersembunyinya lagi, kita nyari istri bingung gitu ya, di mana dia, ding mana ulun lagi sholat ya, di mana, di bawah ranjang, susah nggak ketemu ya. Oke. 5 menit pertama ya sudah percaya. Oke, siap. Yang bersamanya artikel Syekh Al-Munajjid bisa disebarkan di teman-teman. Berapa cc itu suaranya itu? 2,5 lah ya. Nggak mungkin beat kemudian dibedel, nggak mungkin itu. Pemirsa, ada sepeda motor lewat pemirsa. Aduh. Oke, barakallahu fikum. Jamaah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut atau terkait dengan masjid. Syabbahal qalba bil qindil wal qindilu mu'allakun fil masjid. Nabi Muhammad SAW menyerupakan hati ini dalam hadis ini seperti al-qindil, lampu teplok. Di mana lampu tersebut namanya juga lampu teplok, dia digantungkan di masjid. Memang makna secara umum al-qindil itu lentera. Di sini lentera artinya maknanya luas. Kalau di sini ya lampu yang dikaitkan di masjid untuk penerangan. Seperti itu Nabi Muhammad SAW menyerupakan hati laki-laki ini. Kadzalika hadzal rajul, qalbu hadzal rajul mu'allakun fil masjid, isyaratun ila anna hadzal rajula katsirul mulazamati lil masjid. Demikian Nabi Muhammad SAW menyerupakan hati laki-laki ini layaknya lampu teplok yang nempel atau dicantelkan di masjid, terpaut dia selalu. Kata beliau SAW, kata beliau hafizahullah ta'ala, hati laki-laki ini terkait kepada masjid mengisyaratkan kepada bahwasanya laki-laki ini kathirul mulazamati lil masjid. Lazama yulazimu itu artinya melazimi, mengharusi, nempel. Artinya laki-laki ini bolak-balik mondar-mandir masjid. Kathirul mulazamah, banyak sekali dia melazimkan dirinya untuk selalu di masjid. Dia memakmurkan masjid, kita akan sebutkan nanti di akhir. Wa hatta law kharaja minal masjid li ayyi sababin fa inna qalbahu fil masjid wa in kana jasadu kharijal masjid. Bahkan ketika dia atau jika dia keluar dari masjid untuk sebab tertentu, maka sesungguhnya hatinya selalu terpaut dengan masjid walaupun badannya di luar, pengen selalu kembali. Fahadha yadullu ala syiddati mahabbatihi lil masjid. Maka ini menunjukkan akan betapa cintanya dia kepada masjid.
wa huwa baitullahi azza wa jal, dan masjid itu adalah rumah Allah. Wa hadha at-ta'alluqul qalbi fil masjid hatta law kharaja minhu yadullu alaihi lafdhun warada fi riwayati Malik rahimahullah ta'ala idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, wa fi riwayah min hubbiha. Dan masjid adalah rumah Allah, dan terpautnya hati kepada masjid hatta law kharaja minhu, walaupun laki-laki ini keluar dari masjid tersebut untuk sebab tertentu, dia selalu ingin kembali. Sebagaimana satu riwayat dari Imam Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang sama tapi dengan tambahan idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, hatinya terpaut dengan masjid, jika dia keluar dia ingin kembali lagi ke masjid. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain hadis yang sama tapi dengan tambahan min hubbiha, karena betapa cintanya dia dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajidi min hubbiha idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Hatinya terpaut dengan masjid karena kecintaannya dengan masjid. Jika dia keluar dari masjid, dia selalu ingin kembali kepadanya. Wa hadha fihi fadlul masajid wa annahu mulazabatul masjid fiha khairun 'azimun wa anna istimrar al-insani fil masjid musalliyan aw yantadhiru as-salah aw ba'da as-salah aw mu'takifun fil masjid aw yantadhir أو يحضر درسا في المسجد أو حلقة ذكر أن هذا العمل التعلق هذا المسجد وقول الانطلاقة من المسجد والحرص على الارتباط بالمسجد وأهل المسجد والأخيار الذي في المسجد. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kenapa kita sebutkan keterangannya dari Syekh Al-Munajjid, karena beliau masih hidup. Makanya nanti ada contoh di mana relevan dengan zaman kita, kondisi ini. Pada hadis ini ada keutamaan masjid, dan bahwasanya seorang melazimi selalu terpaut hatinya kepada masjid, di dalamnya ada kebaikan yang sangat agung. Dan bahwasanya seorang manusia ketika terus-menerus berada di masjid, entah itu dengan salat atau menunggu salat, atau setelah salat dia masih di masjid, atau bahkan mungkin dia i'tikaf di masjid, atau dia menunggu seorang di masjid, atau menghadiri kajian di masjid, atau halaqah zikr, mungkin yakni baca Quran, tahsin Al-Quran. Anna hadzal amal at-ta'alluq hadza bil masjid wa qul intilaqati fil masjid wal hirsu 'ala al-irtibat bil masjid wa ahlul masjid wal akhir alladhi fil masjid wal ilmu alladhi fil masjid wal ibadah was salah allati fil masjid la syakka anna hadza dalilut taqwa. Dan bahwasanya terpautnya hati seorang dengan masjid, bagaimana kemudian dia bersemangat dan terpaut selalu hatinya kepada masjid. Orang-orang yang selalu di masjid, orang-orang yang baik yang selalu ada di masjid, dan ilmu dan juga ibadah yang selalu ada di masjid, dan salat tentunya selalu di masjid, ini tidak lain tidak bukan menunjukkan akan sebuah ketakwaan. Pian perhatikan di sini al-akhyar alladzi fil masjid. Ini poin penting. Tanpa mensucikan siapapun, bahwasanya orang-orang baik itu ada di masjid. Tanpa mensucikan siapapun. Kita semua berdosa, tapi inilah zahir yang bisa terlihat dari seseorang. Anda bisa menilai baik agamanya itu dengan terpautnya orang tersebut ke masjid, selalu dia salat 5 waktu. Urusan hati masing-masing. Tapi orang itu kalau tidak baik, tidak akan betah dia di masjid.
Apalagi kemudian ke masjidnya hanya untuk acting saja, tidak akan bertahan lama. Ingat, ulun sebutkan tanpa mensucikan siapapun. Di masjid manapun, di musalla manapun, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya al-akhyar, orang-orang terbaik yang ada di masjid itu. Bagaimana tidak, mereka mencintai rumah Allah dengan semua kegiatan amal saleh yang ada di dalamnya. Salat itu paling jelas. Baca Quran, berzikir, tahsin Al-Quran, dengerin kajian dan lain sebagainya. Al-akhyar alladhi fil masjid. La syakka anna hadha dalilu taqwa. Tidak diragukan bahwasanya ini adalah dalil ketakwaan. Belum sering menyebutkan bahwasanya ini tidak bisa kita berpura-pura. Makanya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hati ini dimudahkan untuk mengerjakan salat lima waktu di masjid. Karena hati yang harus ringan. Nanti kaki ngikut, nanti bawa sepeda ngikut, bawa sepeda motor ngikut, bawa mobil ngikut. Hatinya dulu, alat transportasinya belakangan. Karena terkadang hati kita itu yang berat. Masjidnya tidak jauh. Sekalinya jauh pun alat transportasi ada. Kalau kita berbicara di Banjarmasin, tentunya yakni luar biasa, berapa jarak mesti ada masjid, mesti ada musalla. Gampang sekali kemudian mencari tempat ibadah di tempat kita ini. Tinggal hatinya lunak atau tidak. Tinggal kemudian dia bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk membelokkan mobilnya ke masjid atau tidak. Sepeda motornya, sepedanya, langkah kakinya, mau atau tidak. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita ulun menyebutkan tadi bahwasanya orang-orang terbaik itu ada di masjid. Jangan sampai kita melupakan bahwasanya iblis tetap selalu akan menggoda. Katakanlah alhamdulillah semua pian 5 waktu di masjid itu perkara yang luar biasa. Pondasi agama ini dan Anda menjalankannya dengan baik dan sempurna. 5 waktu dia di masjid. Ingat, iblis ketika tidak bisa mengalihkan kita dari peribadatan ini, dia akan rusak niat kita. Dia akan rusak hati kita. Entah pada ibadah tersebut atau dalam perkara yang lain yang berkaitan dengan hati. Hingga kemudian satu sama lain ada hasad. Hingga kemudian satu sama lain ada iri dengki. Itu. Karena untuk ibadahnya dia sudah nggak bisa ganggu. Orang ini 5 waktu ke masjid kok. Oh, tapi niatnya akan dia rusak. Agar kemudian ibadahnya tidak berharga. Atau kemudian ketika ibadahnya tidak bisa dia ganggu. Ikhlas orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka persahabatan dengan temannya akan dia ganggu. Karena minimal ketika orang bermasalah dengan orang lain. Mungkin salah satu di antaranya tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena dia tahu akan bertemu dengan fulan. Subhanallah. Anda sudah kalah di sini. Ketika Anda tidak mendatangi masjid karena ada seorang yang Anda tidak ingin temui, Anda sudah kalah. Itulah tujuan, goalnya iblis. Kecuali bisa jadi fulan itu sangat menyakitkan hati Anda. Sudah terjadi kata maaf antara Anda berdua, tapi kemudian masih ada sedikit ketidaknyamanan. Jangan tinggalkan masjid, mungkin masjid yang lain. Tetap ke masjid. Karena kita tahu ya, Nabi Muhammad saja itu tidak mau lagi bertemu dengan Wahsy. Tahu Wahsy ya? Dia yang bunuh Hamzah. Habis itu Hamzah radhiyallahu anhu pemanah Nabi Muhammad dimutilasi. Tapi dia yang bunuh. Waktu berlalu, kemudian dia masuk Islam. Dan dia juga di peperangan tertentu yang bunuh seorang pemuka Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW gak pengen ketemu. La turini wajhak, jangan perlihatkan wajahmu di hadapan saya. Masya Allah. Nabi Muhammad sudah memaafkan, dia muslim kok. Dia sudah bertaubat kok. Dia melakukannya dulu ketika kafir kok. Tapi saya gak pengen ketemu aja. Ketika kita punya kesalahan cukup berat kepada saudara kita, ini mungkin terjadi.
Dia sudah memaafkan, walaupun kita tidak tahu isi hatinya, tapi bisa jadi dia nggak pengen ketemu aja. Maka kita yang kemudian jangan kalah. Sudah aja, kada ke masjid lagi ginjar. Sidin kada hakun juga tetap ulun-ulun. Wah, salah Anda. Tetap ke masjid, mungkin masjid yang lain. Jangan sampai kalah sama iblis. Karena ini tiang agama. Salat ini tiang agama. Bagus salat Anda, amal yang lain akan ngikut. Buruk salat Anda, amal yang lain akan ngikut. Dan hal yang pertama akan Allah tanya nanti di hari kiamat perkara salat ini. Dan satu-satunya sisi yang kita bisa lihat dari seorang laki-laki itu, baik agamanya, ya salatnya, karena itulah yang terlihat. Karena bisa jadi kita tidak bermuamalah dengannya, jual beli, nggak tahu kita. Kita mungkin nggak pernah berpergian bersama dia, nggak tahu kita. Apalagi kemudian kita pernah nginap di rumahnya, nggak tahu kita. Itu berkaitan dengan akhlak, nggak bisa kecuali dengan berinteraksi. Tapi kalau zahir agama seseorang itu ada pada salatnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjida fashhadu bi annahu min ahlil iman." Jika kamu lihat seorang laki-laki selalu bolak-balik mondar-mandir terpaut hatinya dengan masjid, makna mudahnya adalah dia memakmurkan masjid. Makna mudah untuk memakmurkan masjid adalah mendatanginya untuk salat di dalamnya. Fashhadu bi annahu min ahlil iman, maka persaksikanlah bahwasanya dia orang beriman. Tidak bisa melakukannya kecuali orang yang kuat iman. Berat jamaah, apalagi salat yang diawali dengan istirahat, salat subuh dan salat asar, berat. Al-akhyar alladzina fil masjid, yani orang-orang baik yang terkumpul di masjid ini menunjukkan akan ketakwaan. Lianna hadza baitullah wa man ta'allaqa bi baiti rabbih fa innallaha la budda ay yukrimahu aidan. Karena sesungguhnya ini adalah rumah Allah, dan barang siapa yang terpaut hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harus memuliakannya. Anda mencintai rumah Allah dengan memakmurkan masjid, dengan mendatanginya untuk salat 5 waktu di masjid, Allah muliakan Anda. Padahal itu kewajiban ya. Tapi subhanallah, kewajiban kita lakukan tetap ada kemudian imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan kemuliaan. Fahadha idzan at-ta'alluq bil masjid wa annahu law kharaja minha walau akhrajahu al-muadzin aw khadimul masjid qala nuridu an nughliqahu fa innahu yatahassar ala khuruj wa ala ikhraj wa yaqulu law annahu fatahahu lakuntu fihi walau lam yukhrijni minhu lama kharajtu. Kalau begitu kata beliau, terpautnya hati seorang itu di masjid, walaupun kemudian yakni dia keluar darinya atau dikeluarkan oleh seorang muadzin atau khadim masjid, kita sebutkan marbot lah ya, karena mungkin waktu sudah habis, mungkin sudah malam. Kita tutup jam berapa ini? Masjid biasanya dikunci jam berapa, Lin? Jam 9 ya. Kalau subuh dibuka jam 4 udah buka kayaknya ya, Pak sudah bersih-bersih. 1 jam sebelum azan biasanya sudah buka. Oke. Di Masjid Nabawi pun seperti itu. Di luar musim yakni Ramadan, di luar Ramadan atau di luar musim haji seperti ini, di hari-hari biasa, itu malam ditutup jam 11 itu, kalau nggak salah jam 11 di Masjid Nabawi. Dulu saya ingat jam 11 itu ditutup. Kemudian nanti jam 3 baru dibuka. Nah, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, walaupun dia dikeluarkan. Di Masjid Nabawi itu polisi yang kemudian menyebar. Ayo. Masjid mau ditutup, mereka nyebar tuh. Kan ada orang mungkin rebahan, mungkin lagi ngobrol, semuanya diusir-usirin karena mau ditutup. Walaupun dia dikeluarkan oleh muadzin atau kemudian marbot masjid,
Dia mengatakan nuridu an nughliqahu, kami mau tutup Pak. Karena sholat isya sudah selesai, kajian sudah selesai, ya kami mau tutup. Fa innahu yatahassar ala khurujih, maka dia merasa yatahassar itu apa ya? Apa ya? Enggak nyaman. Aduh, Pak, karena dia pengen di masjid. Dia tidak mau keluar, dia tidak nyaman ketika keluar dari masjid, dan dia mengatakan, "Lau annahu fatahu lakuntu fi." Kalau saja dibuka, saya mesti di dalam. Walau lam yukhrijni minhu lama kharajtu. Kalau saya tidak dikeluarkan, saya enggak akan keluar. Saking terpautnya hatinya dengan masjid. Kita tidak membahas misalnya seorang musafir yang kemudian pihak masjid memperbolehkan untuk menginap, itu lain cerita. Kayak kemarin misalnya kita kedatangan tamu Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Misri, itu ada sebagian ikhwah di luar kota, bisa tidur di masjid enggak? Saya tanya takmir, bisa. Maka mis dibuka waktu itu. Di hari-hari itu mis dibuka. Untuk teman-teman yang di luar kota yang mungkin tidak bisa ke penginapan atau hotel, masjid terbuka. Ini lain cerita. Memang untuk istirahat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saya tidak dikeluarkan, saya enggak keluar. Jika saja dia membuka, saya pasti di dalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, fayu'jaru ala niyatihi wala syak. Maka dengan niat dia seperti ini, selalu ingin di dalam masjid, pastinya dia mendapatkan pahala tanpa ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36-37. Fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang artinya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Siapa yang bertasbih ini? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekali faedah ya dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda. Orang yang hebat itu bukan yang selalu di masjid, tapi dia punya tugas di luar, punya kerjaan di luar, entah dia pedagang kah, entah dia karyawan kantor kah, siapakah dia terserah. Dia punya kerjaan di luar, mencari nafkah. Tapi kemudian ketika azan berkumandang, dia bersegera ke masjid. Itu yang top. Karena itu berat. Apakah masih ada orang seperti ini? Alhamdulillah sangat banyak. Masih sangat banyak. Orang-orang yang masih sadar untuk kemudian, karena sebentar, salat itu paling 15 menit. Dia parkirkan mobilnya, sepeda motornya, sepedanya, atau apalagi masjidnya dekat. Padahal dia punya kerjaan, tutup dulu. Istirahat, kan ada tuh beberapa toko gitu ya, atau bahkan mungkin kayak pom bensin yang ada di Balangan kan, tutup. Bukan untuk sok-sokan. Istirahat sholat. Kenapa? Ini tujuan hidup kita, Pak. Mencari nafkah itu selingannya. Jangan dibalik. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika azan berkumandang bersegeralah. Itu baru top. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, maka Pak Allah nang berdagang pasti merasa ini. Ketika hampir azan ada aja pelanggan datang. Iya. Dan terkadang pelanggan datang ini gak mesti muslim kan. Maka luar biasa nih dia mungkin bakal beli banyak gitu ya. Waduh. Tapi Anda harus punya sikap ya. Harus tega. Mohon maaf Pak, kalau pian memang ada niat membeli, kita break dulu ya Pak. Saya mau sholat. Oh saya kan non muslim. Ya tunggu Pak. Kalau Bapak pengen belanja ya silahkan mungkin di toko yang lain. Harus tega ya.
Karena kalau enggak nanti akan seperti itu terus. Nanti setan tahu celahnya. Karena dia bisa bisik-bisikkan orang. Kamu kok belanja pas waktu-waktu dekat azan ya. Situ tuh, toko situ tuh. Harus punya sikap. Makanya lebih enaknya itu mungkin beberapa saat sebelum azan, 5 menit kek. Atau 10 menit lebih lama boleh. Tutup aja dulu. Kemudian Anda sholat. Yang pernah haji atau umroh pasti tahu ini. Mereka nutupnya pakai kain doang. Iya. Kecuali toko emas ya. Rolling door-nya ditutup. Tapi subhanallah, pikir panjang orang ketika ingin mencuri di sana. Nah, kemudian Ustaz Al-Fadhil Firanda itu menyebutkan keberkahan kota atau 2 kota suci tersebut dan juga kota-kota yang lain. Bukan cuma di Saudi Arabia dengan Mekah Madinahnya, kota-kota yang lain sama. Anda ketika ke Jeddah, kemudian ke pusat perbelanjaan di Kornis itu, adzan berkumandang. Sebelum adzan berkumandang, tutup semua, mallnya tutup. Belum pernah juga di Kuwait sama Ustaz Hasbi, 3 pekan. Sama. Sebelum adzan berkumandang, tutup semua. Jadi kata beliau ini perbedaan yang sangat mencolok. Satu aja tapi sangat mencolok. Yang membuat kemudian mereka menjadi negeri yang diberkahi, kebaikan banyak berkesinambungan. Bahkan tadi saya baca ya, di antara yang menunjukkan akan keberkahan, mungkin orang melihatnya kekayaan, gedung termahal di dunia itu Zamzam Tower. Dan asal pian tahu, ketika orang tidur di sana, mudahan bukan untuk sok-sokan, ketika orang tidur di sana dia bayar, di dalam itu ada 5 hotel bintang 5 di Zamzam Tower. Kalau nggak 5 ada 7 kalau nggak salah hotel bintang 5 di Zamzam Tower. Itu wakaf. Ya, Anda tidur di tempat yang nyaman, bayar mahal, tapi subhanallah hasilnya itu untuk masjid. Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana mereka ngurus masjid. Yang ulun tahu dulu ketika kuliah di Masjid Nabawi itu ada 2-3 ribu karyawan masjid. Yang bersihin, yang ngangkat air, yang ngurusin mushaf, semuanya itu ada 3 ribuan. Kalau di Masjidil Haram 5 ribu. Waktu itu dulu yang ngegaji Bin Laden. Bukan yang teroris itu, kakaknya. Bukan yang teroris, tapi kakaknya, Bin Laden. Swasta yang gaji 8.000 karyawan untuk masjid beramal. Setelah kejadian crane, maka mereka putus kongsi dan sekarang yang ngurus masjid itu sendiri. Nggak tahu mungkin karyawannya makin banyak. Siapa di antara pian yang pernah umroh kemudian ada kotak amal di sana? Nggak ada Pak, nggak ada kotak amal Pak. Dan bagaimana mereka, ya ini sudah luar biasa profesional membersihkannya, merapikannya, menata orangnya. Sekarang kan jutaan orang yang mereka hadapi. Itu sebulan mungkin perlu operasional miliaran, mungkin ya. Dari mana duitnya? Wakaf kaum muslimin. Kalau yang kemudian hotel-hotel di sekitarnya bukan milik para pangeran, juga harus memberikan sebagian dari rezeki mereka untuk kemakmuran masjid. Karena apa? Banyak orang bekerja di sana. Kembali kepada bahasan. Orang yang hebat itu, kata beliau, yang dia berdagang, yang dia bekerja, tapi ketika ada panggilan azan, dia bersegera. Apakah kemudian ada diskriminasi gitu ketika orang yang tidak bekerja dia ke masjid duluan kemudian tidak ada keutamaan? Ada, tapi tentunya ada perbedaan pasti. Ketakwaan masing-masing di antara kita satu dan yang lain pasti berbeda. Maka para pedagang, Anda harus punya sikap. Dan bapak-bapak kalau misalnya punya perusahaan, Anda muslim, karyawan Anda juga mungkin rata-rata muslim, jangan bikin peraturan yang aneh-aneh yang membuat mereka susah untuk beribadah. Bikin aja waktu istirahat itu, yakni menjelang sholat zuhur, biar mereka sekalian sholat, sekalian istirahat, makan, dan kemudian mungkin balik kerja lagi. Kan kita dapatkan keluhan itu ya di sebagian ikhwah kita ya, entah itu yang bekerja di kantoran, tak taunya bosnya muslim, susah untuk beribadah. Ini kan aneh.
Bahkan dalam 1 bulan ini ada 2 pertanyaan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Berhenti bekerjakah? Atau bagaimana? Karena di tempat bekerja saya sekarang ini saya susah untuk sholat. Berhenti Mas. Apain Anda ragu-ragu? Tujuan hidup Anda itu untuk menyembah Allah. Yang aneh itu kalau pimpinan Anda Muslim Mas. Kalau non Muslim, oke lah kita bisa bicarakan itu. Tapi kalau Muslim, bikin kaum muslimin susah beribadah, ini sangat aneh. Rizki Allah luas. Monggo Mas, mudahan Allah mudahkan Anda mencari rizki Allah di tempat yang lain. Yang penting mudah untuk beribadah. Dan kita harus amanah. Jangan sampai kemudian diberikan waktu istirahat, wah kitanya balik kerjanya leha-leha. Nah ini mungkin 1-2 orang oknum yang kemudian memanfaatkan waktu, akhirnya dipukul rata semuanya kayak gitu. Lalu ada peraturan yang ketat. Pokoknya istirahat, sholat, makan setengah jam. Mana bisa? Ya 1 jam bisa lah. Istirahat, kemudian sholat, kemudian makan. Itu kada bukunya betaguk aja itu. Maksudnya langsung taguk. Karena cepet banget mau masuk kerja lagi. Pian bisa bayangkan, pentol tapi langsung taguk. Bisa tersangkang di sini. Ya, mudahkan Pak ya. Anda misalnya Anda pimpinan universitas? Rektor, Anda misalnya rektor. Anda Muslim, rata-rata kemudian mahasiswa Anda juga Muslim. Bikin kemudahan itu, tinggalkan jejak kebaikan. Ketika Anda meninggal, orang mengenang, wah rektor yang dulu itu, aduh kita mudah beribadah. Kenapa? Istirahatnya, timingnya tepat dengan waktu-waktu sholat. Tinggalkan jejak kebaikan dalam karir Anda sekarang. Bukan malah mempersulit kaum muslimin. Andanya Muslim, mahasiswa Andanya Muslim, masa susah beribadah di negeri yang mayoritas Muslim? Kalau berbicara mungkin di negeri yang mayoritas kafir, bahkan mungkin masjid dan musola aja nggak ada, oke lah kita bahas. Ini enggak, di Indonesia kok sholat susah itu gimana? Bingung kita. Makanya kata beliau, hafizullah ta'ala, Ustaz Firanda, itulah yang membuat mereka Allah berikan limpahan kekayaan. Cuman 1. Walaupun sekarang mereka sedang kembangkan pariwisata dengan macam-macamnya, tapi kan intinya cuma 1. Apa itu? Minyak. Ulun waktu di Madinah, alhamdulillah punya sepeda motor matic second, itu 1 liter setengah real. Waktu itu ya. Sampai sekarang pun disebutkan masih murah, walaupun sudah naik tapi tetap masih murah. Ya harusnya kan memang seperti itu. Anda kaya dengan minyak, di negeri Anda jual murah dong. Waktu itu sempat naik sampai 80 halalah katanya. Jadi kalau 1 real itu 100 halalah. Waktu ulun dulu 50. Ya Allah, luar biasa. Saking melimpahnya, jadi diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih pada faedah tambahan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah. Ini laki-laki yang hebat. Beraktivitas dia, tapi aktivitasnya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya zikir. Dan dari mendirikan salat. Dan dari membayar zakat. Betul Anda mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Tapi ingat, ketika Anda memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat, keluarkanlah. Karena ada begitu banyak hak orang lain pada harta Anda. Ada 8 golongan yang harus Anda berikan kepada mereka, hak mereka. Dan harta Anda tidak pernah berkurang. Demi mensucikan jiwa dan juga harta Anda, zakat itu Anda yang butuh. Hingga kemudian hati Anda betul-betul lunak, akhirnya menjadi seorang dermawan. Mungkin awalnya zakat. Sisanya sedekah itu akan ringan untuknya. Karena yang wajib sudah dia lakukan. Walaupun dia mendapatkan begitu banyak karena dia berdagang, dia bekerja. Ketika memenuhi persyaratan tunaikan zakat.
Anda bisa berikan langsung boleh. Anda bisa wakilkan kepada badan yang kemudian ditunjuk pemerintah, silahkan. Yayasan-yayasan yang amanah dengan mengeluarkan atau menyalurkan zakat Anda boleh. Monggo. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ulun pribadi gitu ya, ada sebagian jamaah menitipkan, ulun terkadang nanya data juga ke yayasan. Karena mereka yang punya data, siapa yang berhak mendapatkan. Udah, tinggal saya transfer aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah laki-laki yang hebat. Perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat, dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka lakukan semua itu karena ada rasa takut pada hati mereka akan datangnya hari kiamat kelak, di mana disebutkan di sini hati dan penglihatan menjadi goncang. Tataqallab disebutkan yakni seorang antara takut dan pengharapan ketika melihat bagaimana kengerian hari kiamat. Dan juga mereka disebutkan di sini penglihatan bolak-balik itu, yakni akan dari mana saya mendapatkan, kemudian buku catatan amal saya kanankah kirikah, atau kemudian kiri di bagian belakang. Ya, inilah laki-laki yang hebat, yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada yakni artikel. Kata beliau hafizullah taala melanjutkan, فهذا الحديث أو هذا المقطع فيه تحريص لنا على الارتباط بالمساجد وعمارة بيوت الله عز وجل وإتيانها والاجتماع فيها على الخير. Maka hadis ini secara umum dan juga potongan hadis ini secara khusus, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, di dalamnya kita dapatkan faedah tahrisun lana, motivasi untuk kita agar kita lebih bersemangat lagi. Alal irtibati bil masajid, untuk atau agar supaya hati kita ini selalu terpaut dengan masjid, karena dia rumah Allah. Semua amal saleh dilakukan di dalamnya, dan terkumpul di sana orang-orang al-akhyar, orang-orang yang baik. Makanya kalau misalnya seorang gitu ya, ketika dia tersapa hidayah, dia hijrah, kembalilah ke masjid. Di sanalah terkumpul orang-orang yang baik tanpa mensucikan siapapun. Oknum 1-2 ada saja kemudian yang tidak baik, tapi mungkin tidak akan lama. Orang kalau ada niat yang buruk di masjid tertentu, ada niat yang buruk di masjid tertentu, mungkin gak akan lama. Tapi ketika dia ikhlaskan lillahi ta'ala, bertahan dia. Kalau misalnya tidak di masjid itu lagi, ya di masjid yang lain. Kembalilah ke masjid. Orang yang baru hijrah, amal yang harus dia lakukan pertama kali, memperbaiki salat. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, perbaiki hubungan Anda dengan kitabnya, baca Quran. Sudah, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda. Itu yang paling pertama. Tapi kemudian jangan tinggalkan kajian, pelajaran, karena Anda tetap harus belajar agar ibadah Anda sesuai tuntunan, yakni sesuai arahan. Di dalamnya peribadatan kepada Allah ditegakkan, di dalamnya orang-orang terbaik berkumpul, masjid. Maka dalam hadis ini atau dalam potongan ini kata beliau ada motivasi agar semua kita bersemangat untuk selalu memautkan hati ini kepada masjid-masjid, dan agar kita memakmurkan rumah-rumah Allah dengan cara apa? Dengan cara mendatangi salat 5 waktunya. Itu makna memakmurkan masjid paling mudah.
mendatangi masjid tersebut dengan menegakkan salat, itu cara paling mudah memaknai memakmurkan masjid. Dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan dalam sebuah ayat, mohon maaf, dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Kita sering sebutkan faedah ini. Dalam bahasa Arab kata innama yang berarti sesungguhnya hanyalah akan mengunci kata yang datang setelahnya. Artinya kuncian tersebut gak ada makna yang lain. Contoh mudah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dan juga Allah berfirman menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya hanyalah aku ini manusia, bukan malaikat, bukan jin. Terkunci maknanya pada manusia. Kenapa? Diawali dengan kata innama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal-amal itu dengan niat. Enggak ada makna yang lain. Amal itu harus pakai niat. Perhatikan ayat ini. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah. Akan dikunci maknanya pada orang-orang ini. Man amana billah wal yawmal akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Wa aqama salata wa ata zakah. Orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan balasannya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka menjadi bagian orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Kembali kepada yang hijrah tadi misalnya, makanya Anda akan selalu diberikan petunjuk ketika Anda melazimi masjid. Anda melazimi masjid, ibadah di masjid, kemudian ketemu dengan teman-teman di masjid, menumbuhkan iman, mengunci Anda pada makna keimanan hingga Anda menjadi orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala karena Anda menegakkan salat di dalamnya. Kembali kepada perkataan Syekh Al-Munajjid, kata beliau, wa imarati buyutillahi ta'ala wa ityaniha wal ijtima'u fiha alal khair. Di dalam potongan ini ada motivasi untuk kita agar hati kita terpaut selalu dengan masjid-masjid, memakmurkan rumah Allah, mendatanginya dengan salat di dalamnya dan berkumpul di dalamnya di atas kebaikan. Wala syakka anna lil mujtami'ina fil masajid alal khairi ajrun 'azim. Dan tidak diragukan bahwasanya untuk orang-orang yang berkumpul di masjid di atas kebaikan bagi mereka pahala yang besar. Di antaranya takhshahumul malaikah warahmah wassakinah tatanazzalu alaihim wa yaktubuhumullahu indahu wa hadhihi karamah. Mereka akan diliputi rahmat Allah, diliputi malaikat Allah, maksudnya para malaikat Allah pun akan hormat kepada mereka. Anda mungkin tidak dikenal di dunia ini. Anda bukan pesuruh, Anda bukan pemimpin, Anda bukan orang ternama, Anda bukan orang populer. Anda mungkin punya akun, tapi followers Anda 5. 5 itu pun 3 diantaranya orang yang Anda pinjam duitnya. Dia hanya ingin memantau Anda nih. Anda nggak terkenal, kemana-mana juga nggak ada yang nyapa, ya. Tapi subhanallah, ketika Anda selalu berkumpul di masjid seperti ini nih, nuntut ilmu nih, yang menghormati Anda itu malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Mereka mengepakkan sayap itu di majlis-majlis ta'lim itu karena menghormati. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya mereka mengepakkan. Yang jelas mereka berkumpul. Itulah sesuai sabda Nabi Muhammad. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Keutamaan masjid. Mereka membaca kitabullah, mereka bertadarusan di dalamnya. Di antara makna tadarus, kata Syekh Al-Utsaimin, seorang membaca firman, yang lain mendengarkan. Persis kajian seperti itu. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Pengajian itu menenangkan. Saking tenangnya kadang-kadang kalau pengajian subuh itu ada yang tidur. Karena saking tenangnya pengajian itu. Di rumah dia insomnia. Tapi di masjid, Masya Allah. Karena memang masjid itu, pengajian, majelis salim itu menenangkan. Subhanallah. Dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Mereka akan diliputi malaikat Allah. Di hadits yang lain menyebutkan mereka akan mengembangkan sayapnya. Bukti mereka hormat kepada para penuntut ilmu. Siapa? Ya pian ini semuanya. Dan semua penuntut ilmu di masjid-masjid yang lain. Cukup? Belum. Ini 3 keutamaan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini loh. Nama-nama Anda itu semuanya akan disebutkan Allah di majlis yang paling mulia di jagat raya ini. Dunia akhirat. Di mana maksudnya? Di langit. Maksudnya di langit. Dunia akhirat. Di langit. Anda mungkin tidak dikenal. Sama juga keutamaan orang yang ketika hadir ke masjid untuk Jumatan datang lebih awal. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di setiap pintu-pintu masjid ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang siap mencatat yang datang lebih awal dan lebih awal lagi. Ketika imam kemudian sudah wa idza jalasal imam, ketika imam sudah duduk siap menyampaikan khutbah, tuwus suhuf wa yajli tuwus suhuf wa yastami'una dzikr. Ketika imam sudah duduk di mimbar, kata Nabi Muhammad Sahih Bukhari ini, maka mereka menutup buku catatan mereka. Bukti malaikat Allah itu berbentuk ya. Nabi Muhammad sebutkan untuk mereka ada sayapnya, ada kepalanya, ada pundaknya, ada kakinya. Mereka menulis. Mereka ada bentuknya. Malaikat Allah itu makhluk, terpisah dari kita. Bukan kemudian sebagaimana keyakinan sebagian orang dia hanya makhluk Allah bersifat rohani, enggak ada bentuk, enggak ada bentuknya. Nabi Muhammad sebutkan untuk mereka pundak, telinga, Nabi Muhammad sebutkan mereka punya. Dan ketika imam telah duduk di mimbar siap untuk menyampaikan khutbah, mereka tutup buku catatan tersebut dan mereka pun duduk untuk mendengarkan zikir atau majelis tersebut. Malaikat ini. Majelis paling mulia, majelis malaikat di langit, dan nama Anda disebutkan di sana. Karena hati Anda terpaut dengan masjid. Salah satu di antara yang kita sebutkan tadi adalah kegiatan di masjid, majelis ta'lim. Keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak datang ke masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, baru kemudian Nabi Muhammad akhiri sabda tersebut dengan "Waman batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Artinya Anda keturunan siapapun, Anda keturunan kerajaan, Anda ningrat, Anda darah biru, Anda bahkan ahlul bait. Kalau Anda lambat beramal, nasab Anda tidak bisa mempercepat. Apalagi Anda tidak beramal. Anda lambat saja, nasab Anda nggak ada gunanya. Kata Syekh Al-Abbad rahimahullah ta'ala, kata beliau, kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Karena yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Wa hadhihi karamah. Beliau tutup dengan perkataan, dan ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
penghormatan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dengan semua kegiatan yang ada di masjid. Khususnya kita bahas sekarang ini majelis ta'lim, maka bersemangatlah. Apalagi alhamdulillah gitu ya, di banyak masjid kita ini subuh selalu ada kajian, maghrib selalu ada kajian. Tinggal Anda perlunya apa? Mau akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, ada semua. Monggo. Anda harus paksa diri Anda untuk hadir ke majelis ta'lim. Mungkin ya seminggu minimal 2 kali misalnya. Kajian maghrib pian ikut 1, kajian subuh pian ikut 1. Di mana ketertarikan Anda? Monggo. Tapi harus dipaksa. Hingga kemudian hati Anda akhirnya terpaut dengan masjid. Ketika ditutup pun kan biasanya kalau pagi juga mungkin ditutup. Jeda antara setelah pagi sampai zuhur mungkin juga ditutup. Anda selalu aduh kalau saya nggak diusir saya akan di masjid selalu nih. Harus seperti itu. Maapalah ini hendak ditutup. Tapi ulun tahu Pak Ai pian nih cinta masjid. Tapi apa Pak? Bini ulun masih di dalam. Jadi istrinya ketinggalan. Dari tadi saya pengen nyamain joki sih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah salah seorang di antara 7 golongan yang Allah janjikan untuknya naungan Allah Subhanahu wa taala dengan arsy-Nya di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang lunak hingga dengannya kemudian ringan kita melangkahkan kaki ini ke masjid, membawa sepeda kita ke masjid, sepeda motor kita ke masjid, mobil kita ke masjid. Kenapa? Karena Allah sudah lunakkan hati kita ini dengan taufiknya hingga hati kita terpaut dengan masjid, hingga kemudian keutamaan ini kita dapatkan di dunia dan nanti subhanallah pun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bermanfaat jamaah. Semoga hati kita dilunakkan untuk menjalankan ketaatan, mudah untuk kita melangkahkan kaki ke masjid untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid dan mendatangkan pahala kepada masing-masing kita secara individu dan juga secara umum. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.